Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Praktikum Mekanisasi Pertanian kelas Agroteknologi 5A. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Asep Sebonolik, dan ada rekan saya, Audrey Hermalia Azahra, ada Feby Rizka Asmiati, dan juga ada Dias Raffi Azami. Di sini kami akan membahas terkait eksplanasi dari traktor roda 2. Yang dimana nanti itu akan ada beberapa pembahasan terkait traktor ini. Yang pertama itu ada pembahasan terkait pengertian dari traktor. Jadi traktor merupakan kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tingkat tinggi pada kecepatan rendah, atau untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian ataupun konstruksi. Jadi istilah ini itu umum digunakan untuk mendefinisikan suatu jenis kendaraan untuk pertanian itu sendiri. Nah, adapun fungsi dari traktor sendiri itu umumnya sebagai mengolah tanah ya kalau dalam pertanian. Jadi traktor ini itu digunakan untuk mengolah lahan untuk budidaya aneka tanaman ya, mengolah lahan untuk menunjang kegiatan pada budidaya tanaman seperti itu. Sehingga pengolahan tanah ini menjadi lebih efisien dan juga efektif. Pengolahan tanah ini merupakan proses merubah sifat fisik tanah secara memotong ya, dengan cara memotong ataupun membalik ataupun memecah, dan juga dengan membongkar tanah itu sendiri sehingga tanah dapat diolah dan dapat digunakan sebagai media tanam untuk pertanaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Feby Rizka Asmiati. Saya dari kelompok 3 Praktikum Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komponen-komponen dan fungsi dari traktor tangan. Nah, jadi ini tuh merupakan gambar dari traktor tangan. Kurang lebih ada 32 bagian-bagiannya. Nah, untuk nomor 1 itu ada as roda, nomor 2 pelindung samping, nomor 3 penahan lumpur, nomor 4 pengikat batang dipper, nomor 5 handle pengikat roda belakang, nomor 6 tuas belok kanan, nomor 7 handle utama, nomor 8 tuas gas atau akselerasi, nomor 9 handle pembantu, nomor 10 pemindah kecepatan cakar, nomor 11 tuas kopling utama, nomor 12 pemindah kecepatan jalan, nomor 13 tuas penyangga depan, nomor 14 gantungan pisau rotari, nomor 15 kotak rantai pembantu, dan nomor 16 lampu. Nomor 17 yaitu kulit penegang, nomor 18 penyangga depan, nomor 19 penyangga mesin, nomor 20 pelindung depan, nomor 21 puli mesin, nomor 22 V-belt, nomor 23 puli utama, nomor 24 pelindung V-belt, nomor 26 tutup kotak peralatan, nomor 27 tombol lampu, nomor 28 tuas belok kiri, nomor 29 pengatur roda belakang, nomor 31 roda belakang, dan nomor 33 ban. Untuk bagian-bagian utama dari traktor tangan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu tenaga penggerak motor, yang kedua kerangka dan transmisi atau penerus tenaga, dan yang ketiga yaitu tuas kendali. Nah, yang pertama tadi kan tenaga penggerak motor. Jadi motor penggerak ini dipasang pada kerangka dengan 4 buah baut pemencang. Lubang baut pada kerangka dibuat memanjang agar posisi motor dapat digerakkan maju mundur. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keseimbangan traktor dan untuk menyesuaikan ukuran V-belt yang digunakan. Traktor akan lebih berat ke depan apabila posisi motor digeser maju. Begitupun sebaliknya. Dan untuk menghidupkan motor diesel ini digunakan engkol, sedangkan untuk motor bensin dan minyak tanah yaitu itu menggunakan tali starter. Bagian utama dari traktor tangan yang kedua yaitu
atau penerus tenaga. Kerangka ini berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Bagian ini dikaitkan dengan kerangka dan digunakan beberapa baut pengencang. Sedangkan transmisi berfungsi untuk memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat lain yang bergerak. Jenis transmisi ini yang digunakan ada beberapa macam, seperti puli, belt, kopling, gigi persneling, rantai, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu tuas kendali atau kontrol. Tuas kendali ini adalah tuas-tuas yang digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor untuk mempermudah jalannya operasional. Traktor tangan ini ada banyak tuas kendali. Namun, begitu banyaknya tuas kendali ini akan mengakibatkan traktor menjadi lebih berat dan harganya pun lebih mahal. Nah, yang ketiga itu tuas kendali atau kontrol. Tuas kendali ini adalah tuas-tuas yang digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor untuk mempermudah jalannya operasional. Traktor tangan ini ada banyak tuas kendali. Namun, begitu banyaknya tuas kendali ini akan mengakibatkan traktor menjadi lebih berat dan harganya pun lebih mahal. Terdapat 8 bagian tuas kendali yang sering ada pada traktor ini. Yang pertama yaitu tuas persneling utama. Nah, tuas persneling utama ini berfungsi untuk memindahkan susunan gigi pada persneling, sehingga perbandingan kecepatan putar poros motor penggerak dan proses roda dapat diatur. Traktor tangan ini yang lengkap biasanya mempunyai 6 kecepatan maju dan 2 kecepatan mundur. Nah, yang kedua itu tuas persneling cepat lambat. Fungsi persneling ini yaitu untuk memisahkan antara pekerjaan mengolah tanah dengan pekerjaan transportasi atau berjalan dan menarik trailer atau gerobak. Dengan adanya tuas cepat lambat ini, kemungkinan salah dalam memilih posisi persneling bisa dikurangi. Kecepatan 4 untuk berjalan di jalan biasa, kecepatan 5 dan 6 untuk menarik trailer atau gerobak. Dan yang ketiga yaitu tuas kopling utama. Tuas kopling utama ini berfungsi untuk mengoperasikan kopling utama. Bila tuas ini dilepas pada posisi pasang atau on, maka tenaga motor akan tersambung ke gigi persneling. Sebaliknya, apabila ditarik ke posisi netral atau bebas atau off, maka tenaga motor tidak disalurkan ke gigi persneling. Apabila ditarik lagi, maka tuas kopling utama akan tersambung dengan rem yang berada pada rumah kopling utama. Yang selanjutnya yaitu tuas persneling mesin rotari yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan putar poros PTO yang biasanya ada 2 macam kecepatan dan 1 netral. Apabila hasil pengolahan yang diharapkan halus dan gembur, maka tempatkan posisi tuas persneling mesin rotari pada posisi cepat. Begitupun sebaliknya. Kecepatan putar pisau rotari ini dapat juga diatur dari posisi pemasangan rantai penghubung. Dan untuk yang kelima yaitu tuas persneling kemudi. Ada 2 buah tuas kopling kemudi pada setiap traktor tangan. Masing-masing ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Tuas ini digunakan untuk mengoperasikan kopling kemudi kiri dan kanan. Apabila tuas kopling kemudi kanan ditekan, maka putaran gigi persneling tidak tersambung dengan poros roda kanan, sehingga roda kanan akan berhenti dan traktor akan berbelok ke arah kiri. Dan begitupun sebaliknya apabila kopling kiri ditekan. Dan yang keenam itu stang kemudi dan kemudi pembantu. Stang kemudi ini digunakan untuk membantu membelokkan traktor. Stang kemudi juga digunakan untuk mengangkat implemen pada saat pengoperasian. Dan untuk fungsi
kemudi pembantu yaitu digunakan untuk tempat bertumpu bahu operator. Maksudnya agar menambah beban bagian belakang traktor sehingga hasil pengolahan tanah bisa lebih dalam. Kemudian yang ketujuh yaitu tuas gas. Tuas gas ini digunakan untuk mengubah kecepatan putaran poros motor penggerak yang sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan. Tuas ini juga berfungsi untuk mematikan motor traktor apabila posisinya ditempatkan pada posisi stop. Dan yang terakhir yaitu tombol lampu dan bel. Kadang-kadang traktor ini digunakan pada waktu malam hari, sehingga diperlukan penerangan. Tombol bel ini diperlukan apabila traktor dijalankan di jalan raya. Dengan adanya tombol lampu dan bel ini, motor traktor harus dilengkapi dengan kumparan sebagai sumber arus listrik. Perkenalkan, nama saya Gias Rafia Hajami. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan traktor. Sebelum ke situ, di sini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menghidupkan traktor. Yang pertama, traktor ditempatkan pada tempat yang datar dengan ventilasi udara yang baik. Yang kedua, traktor sudah diperiksa dan dalam kondisi baik. Nah, selanjutnya cara menghidupkan traktor. Yang pertama, tuas kopling utama diposisikan off atau rem sehingga traktor tidak berjalan pada saat dihidupkan. Yang kedua, semua tuas persneling pada posisi netral untuk keamanan. Yang ketiga, buka keran bahan bakar sehingga bahan bakar masuk ke ruang pembakaran. Yang keempat, gas dibesarkan pada posisi start sehingga ada aliran bahan bakar yang cukup banyak di ruang pembakaran. Yang kelima, tuas dekompresi ditarik dengan tangan kiri untuk menghilangkan tekanan di ruang pembakaran pada saat engkol diputar. Yang keenam, engkol dimasukkan ke poros engkol. Lalu, putar engkol searah jarum jam beberapa kali agar pelumas dapat mengalir ke atas melumasi bagian-bagian traktor. Yang ketujuh, percepat putaran engkol sehingga akan menghasilkan cukup tenaga untuk menghidupkan motor. Yang kedelapan, lepaskan tuas dekompresi untuk menghasilkan tekanan sementara engkol masih tetap diputar sampai motor hidup. Kesembilan, setelah motor hidup, engkol akan terlepas sendiri dari poros engkol yang disebabkan oleh bentuk pengait engkol yang miring. Yang ke-10, geser posisi tuas gas pada posisi idle atau stasioner. Yang ke-11, hidupkan motor tanpa beban kurang lebih selama 2-3 menit agar proses pelumasan dapat berjalan dengan baik. Dalam artian itu dipanasin dulu si traktornya. Yang ke-12 atau yang terakhir, traktor tinggal siap digunakan atau dioperasi. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perawatan traktor. Perawatan merupakan pekerjaan atau kegiatan untuk menjaga supaya umur traktor dapat dipertahankan selama mungkin. Dalam perawatan traktor roda 2 terdapat 2 jenis perawatan. Yang pertama perawatan harian dan yang kedua perawatan berkala. Dalam melakukan perawatan harian terdapat beberapa cara. Yang pertama, menambah bahan bakar sampai batas maksimum. Pada saat mengisi bahan bakar, saringan bahan bakar yang ada di bawah tutup tangki jangan dilepas. Nah, yang kedua, menambah air radiator apabila kurang. Sebisa mungkin gunakan air yang bersih. Yang ketiga, menambah atau mengurangi tekanan ban apabila tidak sesuai standar yang dianjurkan. Yang keempat, menambah oli pelumas apabila levelnya di bawah standar. Gunakan pelumas dengan jenis dan merek yang sama. Yang kelima, bersihkan mangkuk pada saringan bahan bakar apabila kotor. Nah, selanjutnya ada perawatan berkala. Yang pertama, perawatan berkala setiap 25 jam kerja. Caranya, pertama, kencangkan mur baut apabila terlihat kendor. Gunakan kunci ring atau kunci pas dengan ukuran yang sama. Yang kedua, ganti oli pelumas motor dan transmisi khusus untuk traktor yang baru. Yang ketiga, ketegangan V-belt harus tepat.
belt yang dipakai cukup lama akan mengembang sehingga belt akan kendor. Yang kedua, perawatan berkala setiap 100 jam kerja. Caranya, yang pertama dengan ganti oli motor SAE 40 khusus untuk diesel dengan jumlah yang tepat. Yang kedua, bersihkan saringan udara dan tambahkan pelumas apabila kurang. Nah, apabila udara di tempat traktor kotor atau berdebu, saringan udara harus lebih sering dibersihkan. Yang selanjutnya ada perawatan berkala setiap 200 jam kerja. Caranya yang pertama, ganti oli transmisi dengan SAE 90 dengan jumlah yang tepat. Nah, terus yang kedua, kuras tangki bahan bakar. Yang ketiga, kuras air radiator dan ganti dengan air yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Hermalia Azahra dengan NIM 118700610. Saya anggota dari kelompok 3 yang akan menjelaskan implemen traktor dan pola-pola pengolahan tanah. Mengolah tanah adalah mengembalikan serta menggemburkan struktur tanah sehingga memudahkan perakaran untuk masuk ke dalam tanah dan memudahkan tanaman dalam menyerap unsur hara. Dalam mengolah tanah biasanya dilakukan dengan cara mencangkul. Namun seiring berjalannya waktu serta berkembangnya teknologi, maka diciptakannya berbagai macam alat pertanian guna memudahkan petani dalam mengolah tanah. Seperti yang sudah umum kita ketahui, alat pertanian yang sering digunakan untuk mengolah tanah contohnya adalah traktor. Sebuah traktor tidak dapat digunakan untuk mengolah tanah jika traktor tersebut tidak dipasangi oleh implemen. Apa saja implemen pada traktor itu? Untuk yang pertama seperti gambar di atas, yaitu ada luku atau bajak singkal. Kegunaannya untuk membongkar serta membalikkan tanah pada penyimpanan lahan. Untuk implemen yang kedua, yaitu ada gerobak ataupun blade. Digunakan untuk memecah pembongkahan tanah. Bedanya dengan luku, yaitu gerobak bisa langsung digunakan pada tanah berlumpur tanpa harus diluku terlebih dahulu. Dan untuk yang ketiga ada garu atau penyamarataan. Garu digunakan untuk meratakan permukaan tanah sebagai proses terakhir. Dalam pengolahan tanah, perlu kita ketahui ada pola-pola pengolahan tanah. Dalam melakukan pengolahan pada tanah, perlu diterapkan pola-pola tertentu. Hal ini bertujuannya untuk yang pertama lebih efisien. Dengan menggunakan pola yang sesuai, diharapkan lahan yang digunakan tidak diolah lagi sehingga pekerjaan pengolahan lebih efisien atau bisa terbilang lebih cepat. Yang kedua, lebih efektif. Hasil dari pengolahan tanah khususnya untuk pembajakan bisa merata. Bagian lahan yang diangkat tanahnya akan ditimbul kembali pada alur berikutnya sehingga pekerjaan diharapkan lebih efektif. Dalam pengolahan tanah yang disesuaikan dengan bentuk lahan dan jenis alat yang digunakan, ada berbagai macam pola, diantaranya pola tengah, pola tepi, pola keliling tengah, pola keliling tepi, dan pola bolak-balik tepi.